Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 419. Kehadiran Iwan yang tak disangka tiba-tiba masuk perusahaan ini dengan mengendarai mobil Lamborghini telah mengejutkan sekali. Akan banyak orang yang melihatnya. Bahkan salah satu karyawan di situ bicara, "Lo apa itu bukannya Iwan ya? Yang kerja di sini dulu. Kok sekarang naik mobil sendiri? Sudah berubah dirinya." Karyawan itu sangat terheran akan datangnya Iwan. Begitu pula dengan Pak Marco, supervisor perusahaan ini, yang jadi tak percaya. Sangat terkejut pula melihat Iwan, mantan cleaning service, yang dulu kerja di sini, sekarang punya Lamborghini. Demikian halnya Ibu Linda dan Pak Heri, serta atasan yang lainnya. Sangat-sangat syok dibuatnya. Rupanya Iwan, yang tiba-tiba datang ini, usut punya usut. Hal itu ada sebabnya, karena di waktu sebelumnya, Kenshin bercerita ke dirinya, "Oh ya Wan, besok aku akan ke salah satu perusahaan milik ayahku yang jarang diperiksa. Ternyata di situ banyak atasan yang nakal. Kerjanya tak baik semua, bahkan sangat jahat pada bawahan. Aku kemarin sempat melihatnya, perlakuan dan sikap atasan di situ. Banyak di antara mereka sangat sombong dan tak ramah. Bahkan aku pun diusirnya." Iwan pun menyela, "Apa bro lu bilang, lu diusir pegawai di situ? Apa mereka kagak tahu lu siapa?" Kenshin menjawab, "Ya kagak tahu mereka Wan. Tapi itu nggak mengapa, toh mereka sudah aku mintakan ke ayah untuk dicopot dari jabatannya. Selain orang-orang itu tak ramah, ternyata pula di antara mereka saling bekerja sama, menggelapkan barang perusahaan. Jadi ya itu Wan, gua memutuskan begitu." Iwan pun bilang, "Nah terus masalahnya apa bro? Kan lu sudah memutuskan kalau mereka diberhentikan." Kenshin pun menyahut, "Nah itu Wan, ayahku malah minta besok aku untuk datang ke sana, mengambil keputusan sendiri. Bahkan ayah meminta pula, kalau aku harus bisa tegas memarahi orang-orang yang bersalah." Iwan pun bicara, "Kan lu tinggal marah bro. Terus apa susahnya? Ngapain mikirin itu? Kayak kagak ada kerjaan aja. Coba lu pikirkan, sama kudis lu bisa marah. Masa sama koruptor lu masih mikir? Apa perlu gua yang kesana? Gua yang gantiin lu. Gua akan marahi mereka." Hahaha. Iwan tertawa. Kenshin menjawab, "Kalau soal marah itu mudah Wan. Masalahnya gua tak pernah jahat sama orang. Apalagi membentak-bentak. Itu bukan tipe gua." Dan Iwan bertanya, "Emang besok lu ke perusahaan mana bro?" Kenshin menjawabnya dengan menyebut namanya. Saat mendengar itu, Iwan jadi terkejut. Sempat terdiam sesaat. Tak lama berselang, Iwan pun bicara, "Apa bro lu bilang, jadi besok lu akan datang ke sana, ke perusahaan itu? Apa di situ masih ada si Marco, supervisor yang jahat? Apa juga ada Bu Yanti, orang yang ketus itu?" Kenshin langsung bicara, "Lu kok tahu Wan? Emang lu kenal dari mana? Kan gua belum sebut namanya." Iwan menjawabnya, "Bukan hanya kenal bro, tapi sangat mengenalnya. Gua dulu bertemu mereka itu hampir tiap hari. Terkena marahnya, sering diomelin. Bahkan tak jarang pula gua ditendang oleh atasan di situ karena dianggap tak becus kerja. Hanya karena kesalahan biasa, gua dihina dan dicaci. Aku pernah merasakan itu bro. Hampir 3 tahun lamanya. Melihat wajah mereka pun, gua tak akan lupa kan ceritanya. Sebelum mengenal lu, saat pertama ke kota ini, gua yang dari desa, diajak teman kerja di situ." Iwan terlihat rada marah. Bicaranya seperti emosi, teringat masa lalunya. Kenshin pun berkata, "Ternyata lu punya kenangan pahit Wan. Gua tak menyangka lu pernah kerja di situ. Berarti waktu itu, perusahaan itu masih milik orang lain, belum dibeli ayahku." Iwan menjawab, "Sepertinya itu benar bro. Pemilik pertamanya orang Jepang. Gua pernah melihatnya." Dan Kenshin pun bilang, "Kalau gitu kebetulan Wan, besok lu ikut aku ke sana. Sekalian bawa mobilku. Ayahku meminta membawanya. Masa aku pulang dulu? Sedang istriku pun punya. Jadi ribet Wan kalau bawa dua. Dan kini,
Singkat cerita, Iwan yang tiba di situ telah membuat banyak orang terheran. Mereka melihat Iwan dengan rasa tak percaya. Kemudian, belum habis rasa terkejut mereka, tiba-tiba datang lagi Lamborghini yang kedua, yang masuk pintu gerbang. Rupanya Kenshin dan Kaori tiba. Pak Marco dan atasan lain pun melihatnya. Begitu pula Monica, serta teman-temannya, dan pegawai kantor pusat. Bu Heni, Ibu Devi, Pak David. Segera mereka mendekat, menghampiri mobil yang berhenti. Lalu Pak David membuka pintunya, sambil menyapa dengan senyuman. Ketika melihat siapa orang yang keluar, semua karyawan yang di situ, yang lagi berkumpul di halaman, langsung terperangah, terkaget dibuatnya. Ternyata, yang ditunggu pegawai penting itu adalah pemuda yang kemarin, yang datang ke sini. Seketika itu juga, Monica berdebar jantungnya, kaget-kaget jadinya. Demikian halnya Sheila, serta juga teman-temannya, yang sangat terkejutnya, melihat cowok yang diusir dari sini. Dihormati banyak orang penting. Sheila pun melihat Kenshin, dengan pandangan tak berhenti. Penasarannya tinggi sekali, bertanya tentang Kenshin. Siapa dia sebenarnya? Di saat itu, Pak Marco, Ibu Linda, Pak Heri, serta pimpinan HRD Ibu Yanti sangat panik melihatnya. Cemas-cemas wajah mereka, keringat dinginnya keluar deras, karena melihat seseorang yang dianggapnya remeh, yang baru saja dituduh pencuri, tiba-tiba datang bersama wanita cantik, naik Lamborghini. Dihormati pegawai kantor pusat, Pak Marco dan temannya terhenyak melihat kejadian di depannya, yang sangat tak disangkanya. Kemudian, Kenshin pun berjalan, didampingi istrinya, serta juga pegawai ayahnya. Iwan pun demikian, berada pula di situ. Bu Heni lalu bilang, "Mari tuan muda masuk ke dalam." Seketika itu juga, Pak Marco dan rekan kerjanya, mereka pun mendengarnya, langsung gemetaran jadinya. Tak menyangka sekali, cleaning service yang kemarin dipanggil tuan muda, Kenshin yang masuk di ruang customer service itu langsung jadi perhatian. Semua orang melihatnya, termasuk Monica, yang bersama teman-temannya. Monica yang baru saja menangis karena diberhentikan kerja, sampai menjadi lupa akan kesedihannya melihat pria di depannya, yang sungguh tak disangkanya. Lalu orang-orang kantor pusat, yang sudah ada di dalam, saling bicara dengan Kenshin. Kemudian Bu Heni itu bilang pada Pak Marco, Ibu Linda, serta pimpinan di perusahaan ini. Bu Heni itu bicara, "Oh ya ibu bapak sekalian, kalian ini pasti belum mengenal. Kalau gitu saya kenalkan, ini tuan muda Kenshin, anak pemilik perusahaan, yang kemarin kalian usir, yang tadi kalian bilang akan mencuri. Saya beritahu sebelumnya, tuan muda Kenshin ini adalah pewaris dan akan jadi pimpinan di 73 perusahaan. Mana mungkin beliau ini mencuri di perusahaannya sendiri, apalagi jadi mata-mata mencuri rahasia. Kalian ini kurang ajar sekali, tak sopan pada anak bos besar." Bu Heni bicara dengan nada emosi. Mendengar hal itu, Pak Marco dan Ibu Linda, serta atasan lain di situ, jadi syok seketika. Mendengar kabar tersebut, mereka langsung malu, mukanya tertunduk lesu, sampai tak bisa berkata, tak bisa membantahnya. Kemudian Kenshin bicara pada Pak Marco dan rekan-rekannya, "Oh ya Bapak Ibu yang kerja di sini, kemarin kan saya sudah bilang, kalau tujuan saya ke sini untuk memeriksa semua kinerja pegawai, termasuk Bapak Ibu ini, tapi malah tak percaya, hanya karena melihat seragam saya, yang pakai cleaning service. Saya beritahu sebelumnya, saya ini memang benar bekerja seperti itu, menjadi cleaning service. Dan kenalkan ini istri saya, namanya Kaori, dia pegawai admin keuangan. Dan yang di sebelah ini, teman baikku namanya Iwan. Katanya dulu dia pernah kerja di sini, menjadi cleaning service, tapi sering mendapat marah, diperlakukan tidak baik oleh para atasan di sini. Semalam Iwan bercerita, bahkan sampai dipecat kerja. Oh ya saya ingatkan pada Bapak Ibu sekalian, jangan suka merendahkan orang yang kerja jadi bawahan, karena hidup itu berputar, kadang di atas kadang di bawah. Kalau Iwan mau, besok dia ini bisa jadi pimpinan perusahaan, Bapak Ibu pun jadi bawahannya. Tapi Iwan menolaknya, malah bilang, belum mampu menjabatnya, dan ini baru saja saya diberitahu oleh Ibu Heni, kalau customer service di sini semua
telah diberhentikan kerja dengan cara yang tak benar. Kenshin lalu memanggil Monica dan teman-temannya untuk maju ke depan, dan Bu Heni pun bilang, "Ayo Mbak, cepat ke sana." Itu dipanggil Tuan Muda, dan Monica serta teman-temannya langsung menghampiri, berdiri semua di depan, di hadapan Pak Marco dan atasannya. Kemudian Kenshin bicara, "Oh ya Bapak Ibu sekalian, hari ini saya memutuskan akan mengganti semua orang, mencopot jabatan Bapak Ibu ini, karena melakukan kesalahan yang besar, termasuk pula penggelapan barang perusahaan. Itu tadi ada pengiriman, kami sudah menghentikan, termasuk pula Pak Raymond di depan. Sudah kami amankan, dan sekarang ini, Mbak Monica dan teman-temannya akan mengganti posisi kerja dari Bapak Ibu ini." Kenshin pun bilang, "Bu Heni tolong diurus berkasnya." Seketika itu juga, Monica terkejut sekali. Begitu pula teman-temannya, baru saja dipecat kerja, sekarang diberi jabatan yang lebih tinggi. Monica dan temannya pun menangis. Untuk yang kedua kali, terharu sekali mereka, karena tak menyangka akan bisa seperti ini. Sedang Pak Marco, Ibu Linda, Ibu Yanti dan Pak Heri, serta teman-temannya, ganti tertunduk lesu sekali. Sudah dicopot kerja, malah terancam hukuman. Iwan pun melihatnya. Demikian Kaori, yang melihat Kenshin suaminya, yang pertama kali ini, memecat kerja banyak orang. Sikapnya pun nampak lain. Kaori pun makin cinta. Ia mendekat tiba-tiba ke arahnya Kenshin, sambil bersandar di bahunya. Kaori seperti bermanja-manja. Monica dan temannya pun melihatnya. Begitu pula Bu Heni, dan staf kantor pusat lainnya. Hingga akhirnya, Kenshin dan Kaori keluar bersama dari ruang customer service. Mereka jalan berdampingan. Terlihatlah oleh banyak karyawan yang ada di luar. Sela pun melihatnya, jadi cemburu rasanya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya